Tantangan yang paling terbesar sebenarnya di tahun ini adalah bagaimana tadi saya sampaikan sebelumnya adalah bagaimana kita membawa kembali transaksi itu datang masyarakat berbelanja secara offline gitu ya. Tidak bisa kita pungkiri memang bahwa O2O, online to offline itu, omnichannel itu sudah dilakukan juga oleh para retail gitu. Dan itu bagian bagaimana kita mensiasati dalam 2 tahun terakhir ini ya, masyarakat kesulitan mendapatkan akses atau dibatasi aksesnya, tapi setelah dalam 2 tahun ke depan tentu kita harus segera, retail ini harus segera mensiasati juga agar bagaimana konsumen, masyarakat bisa kembali datang lagi berbelanja secara offline. Karena sejatinya retail modern ini ya, anggota ini kan bisnis sejatinya adalah di offline gitu ya. Nah, tinggal bagaimana mengkolaborasikan antara program-program yang ada di online dan offline. Nah, mengenai tantangan-tantangan ke depan yang kita lihat adalah bagaimana kita para retail mampu mensiasati efisiensi, melakukan efisiensi ya dalam operasionalnya agar mereka bisa kembali untuk mencapai target penjualan yang sudah ditetapkan. Yang pertama seperti itu saya rasa. Terus kemudian yang kedua, retail tentu harus banyak berkolaborasi, tidak hanya kolaborasi dengan pihak-pihak yang lain, tapi juga dengan supplier agar bisa memberikan banyak keuntungan-keuntungan benefit bagi konsumen. Itu yang saya rasa bagaimana tantangan terberat untuk mengembalikan transaksi retail dalam dua tahun ke depan. Iya, Pak Nando, lalu dengan sejumlah pelonggaran yang diberikan oleh pemerintah begitu ya, artinya kan akan semakin banyak pengunjung begitu ke mal. Seperti apa target pertumbuhan retail di kuartal 2 mendatang? Ya, nah kita berharap di kuartal kedua ini bisa mencapai 5 sampai dengan 6% ya. Jadi secara overall tahun ini kita tutup pertumbuhan retail modern itu sampai dengan 6% ya. Ini angka yang optimis karena tadi sudah indikasi-indikasi sudah kita diskusi sebelumnya ya, bahwa kemudahan pandemi COVID-19 makin melanda ya, kita berharap dari asosiasi berharap jika dalam 2 minggu ke depan kasus COVID-nya tidak naik lagi sehingga akhirnya kita masyarakat masuk dalam era new normal dan berharap juga mungkin pemerintah bisa menetapkan endemi dan akhirnya ini bisa mendorong transaksi di retail modern. Indikasi yang pertama seperti itu. Indikasi yang kedua, kami melihat bahwa kolaborasi-kolaborasi yang dilakukan selama ini oleh retail itu mampu membuat retail bertahan ya. Seperti yang saya sampaikan ini ya bahwa seperti penggunaan omnichannel ya itu sangat mampu membuat retail untuk bertahan di tengah-tengah situasi dalam 2 tahun terakhir ini. Kemudian yang kedua adalah kolaborasi dengan supplier yang semakin baik ya, itu yang membuat retail bertahan dan kami optimis mungkin dalam sampai dengan akhir tahun tadi bisa tercapai pertumbuhan sampai dengan 6%. Baik, Pak Nando, pertanyaan terakhir. Untuk strategi pelaku industri retail begitu ya, bagaimana menjaga momentum pertumbuhan? Nah, kalau bicara masing-masing dari retail tentu ini kita kembalikan ke kebijakan masing-masing dari strategi ya yang akan dilakukan oleh retail. Cuma secara umum pasti saya yakin di dalam 6 bulan ke depan pasti akan ada penambahan gerai dari retail. Ekspansi itu sangat penting buat bisnis retail karena kalau tidak ekspansi berarti akan kesulitan untuk menambah transaksi kan begitu ya. Jadi strategi ekspansi mungkin sudah mulai dilakukan oleh teman-teman retail gitu ya. Tinggal melihat bagaimana strategi lokasinya dan kemudian strategi market ya di daerah-daerah karena peluang sebenarnya masih banyak terbuka lebar untuk ekspansi, tapi dalam 2 tahun terakhir ini memang ditahan karena situasi pandemi COVID-19. Tapi saya yakin di bisnis supermarket mungkin ada banyak penambahan, masing-masing mungkin ada 2 sampai 3 perusahaan supermarket yang akan membuka gerai baru di tahun ini ya. Tapi kemudian di bisnis supermarket bisa aja juga perusahaan-perusahaan supermarket itu yang bisa menambah mungkin 3 sampai dengan 4 gerai baru di tahun ini gitu dan ini menunjukkan indikasi yang baik ya. Di samping itu kita melihat kita berharap agar pemerintah memasukkan bisnis retail ini menjadi sektor prioritas. Ini sudah kami sampaikan dari 1 tahun yang lalu ya kita berharap akan dengan masuknya bisnis retail masuk ke sektor prioritas itu akan mendapatkan banyak tambahan insentif dari pemerintah.